Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani pemirsa yang ada di rumah dan juga para jamaah yang ada di sini. Ustadz, tema kita kali ini benar-benar menarik sekali. Disia-siakan manusia, ditenangkan Sang Pencipta. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, boleh silakan dijelaskan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, manusia itu datang sebentar, tapi seringkali membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat, tapi seringkali membuat luka hati semakin berat. Maka jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap, makin sakit. Makin berharap, makin kecewa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Maka di dalam hati cukup Allah. Di dalam hati hanya Allah. Karena hanya Allah yang tak akan pernah mengecewakan kita. Betul? Hanya Allah yang tak akan pernah menyakiti kita. Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad Sallallahu. La ilaha illallah. Maka mohon maaf. Mungkin ada yang hadir di sini, pemirsa Trans TV yang pernah disia-siakan oleh manusia. Ada? Kalau ada yang bilang begini, "Aa, aku disakiti sama dia, aku disakiti sama dia." Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Kadang rasa harap kita yang berlebihan kepada manusia itu yang kadang mengecewakan kita. Betul? Bunda di rumah tangga kecewa sama suami, mohon maaf. Kadang bukan salah suaminya, tapi mungkin kita terlalu berharap terhadap suami kita. Betul? Bunda kecewa sama anak, mohon maaf. Bukan anak yang mengecewakan kita. Mungkin harapan kita terlalu berlebihan terhadap anak kita. Setuju? Maka disebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Kata Allah, perumpamaan seseorang yang berharap kepada selain Allah maka seperti bersandar kepada rumahnya laba-laba. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Dan ketahuilah, tidak ada rumah yang paling lemah, tidak ada rumah yang paling rapuh kecuali rumah siapa? Laba-laba. Laukanu ya'lamun, jika engkau mengetahuinya, maka mohon maaf, manusia itu berpotensi mengecewakanmu. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Maka belajar pagi ini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharaplah sama siapa? Allah. Jangan rapuh terjatuh karena manusia. Jangan lemah gelisah karena manusia. Jangan terpatah terluka karena manusia.
pilih dan pulih bersama Allah, sembah dan sembuh di jalan Allah. Disitulah kita bisa menemukan kebaikan. Disia-siakan oleh manusia, percayalah akan dibahagiakan oleh Allah Sang Pencipta kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Dan kali ini kita ada bintang tamu, Kak Dian Sudiro. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dian Sudiro. Izinkan saya bercerita tentang masalah dan lika-liku rumah tangga saya. Saya bertemu dengan mantan suami saya ini pada tahun 2021 di Bali. Waktu itu mantan suami saya ini statusnya belum ada pekerjaan. Bahkan dia seorang pengamen jalanan, kafe dan juga restoran. Dan waktu itu saya sebagai pegawai bank, tapi saya juga bingung kenapa saya bisa jatuh cinta. Dan sayang, akhirnya saya membantu dia untuk bangkit dari pekerjaannya, Ustadz. Membawanya ke kota kelahiran saya yaitu di Palembang dengan membantu pekerjaannya sampai bisa ke Jakarta menjadi seorang MC yang dapat panggung besar dengan pekerjaan yang banyak event di luar kota. Namun setelah dia mendapatkan semua itu, suami saya sering selingkuh berkali-kali. Kami juga terkenal di publik sebagai couple goals karena saya sering membagikan kehidupan rumah tangga kita, momen-momen romantis di rumah karena itu real Ustadz. Karena dia di rumah memang seromantis itu, saya sering mengabadikan momen itu dan menguploadnya di sosial media. Namun ternyata kenyataannya di balik itu semua, dia selalu berselingkuh berkali-kali. Saya sering mendapatkan chat mesra, bahkan sampai saya sampai terkena tekanan batin, mental. Saya pergi ke psikiater karena saya tidak pernah cerita ke siapapun. Bahkan ke media sosial juga sebelumnya saya tidak pernah cerita. Ke teman-teman saya, ke manajer saya, asisten saya, semua orang terdekat saya tidak ada yang tahu. Saking saya mau menyembunyikan aib dari suami saya. Namun dari sebelum menikah, Allah selalu menunjukkan bahwa suami saya ini memang sering berselingkuh, Ustaz. Dan tanpa saya mencari tahu, seringkali Allah tunjukkan tanpa saya mencari tahu dari orang-orang yang memberitahu atau dari HP-nya yang tiba-tiba terbuka melihat chat mesra dan lain-lain. Bahkan saya sempat menemukan saya hancur, saya berantakan Ustadz. Sampai saya mau melakukan operasi untuk merubah bentuk tubuh saya agar sesuai sama selera suami saya. Saya tahu itu salah, makanya saya sekarang memutuskan untuk ambil langkah yang lebih jauh yaitu perceraian, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apakah saya berdosa atau Allah marah kepada saya? Karena sejak awal Allah sudah sering menunjukkan petunjuk bahwa suami saya sering berselingkuh. Tapi saya menyembunyikannya selama ini dengan tujuan mempertahankan rumah tangga saya. Pertanyaan yang kedua, Ustadz. Saya pernah membalas sekali dengan mengancam suami saya agar dia berhenti berselingkuh. Namun dia balas lagi berkali-kali. Saya sudah bertobat dan sholat tobat juga. Apakah dosa saya diampuni? Apakah saya sangat berdosa dengan pembalasan tersebut, Ustaz? Kemudian waktu itu suami sempat mengaku dengan wanita-wanita lain. Bahkan saya baca chatnya. Dia mengaku bahwa hubungan kami itu
sudah cerai, sudah berpisah. Dia mengaku ke perempuan-perempuan lain bahwa kami sudah bercerai. Apakah itu sah? Apakah itu sudah dianggap bahwa selama ini kami cerai secara agama, Ustaz? Terima kasih. Apa yang membuat kalian bertahan dan melanjutkan pernikahan tersebut? Pertama, orang tua. Saya nggak mau orang tua saya malu karena undangannya udah tersebar. Terus yang kedua, dia memohon ke orang tua saya dan ke saya dan berjanji bahwa dia akan berubah. Ya, jadi saya maafkan, Kak. Bunda, Allah tidak mungkin menitipkan ujian ini kecuali Allah tahu kamu sekuat itu melewati semua ini. Tujuan rumah tangga itu ada 3. 1, meraih berkah. 2, menyempurnakan ibadah. Dan yang ketiga, menggapai jannah, menggapai surga. Maka kita selalu harus menguatkan hati ya. Seberat apapun masalah di rumah tangga, jawaban pertamanya bukan berpisah. Berpisah itu harus jadi jawaban terakhir. Setelah semua sulit diperbaiki, setelah semua sulit untuk dihadirkan kebaikan kembali. Maka mohon maaf ya, beliau bertanya, pilihan saya untuk berpisah seperti apa? Tergantung keadaannya. Kalau sulit diperbaiki, sudah tidak ada kebaikan yang bisa bertumbuh, maka diperbolehkan seorang istri untuk meminta namanya khulu, menggugat pisah terhadap suaminya. Kalau dari suami namanya talak, kalau dari istri namanya khulu, minta berpisah. Dan itu ada haknya. Silahkan. Tapi ingat, bukan jadi pilihan pertama. Itu adalah pilihan terakhir setelah semuanya sulit untuk diperbaiki. Jadi KBD, jangan merasa bahwa apakah saya salah, apakah saya berdosa. Jawabannya tidak, selama kita punya alasan yang kuat. Kenapa kita minta berpisah daripada pasangan kita. Yang kedua, saya pernah membalasnya. Tapi kemudian malah dibalas lagi dengan balasan yang berkali-kali. Ini pelajaran. Jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang terjadi bukan padam, malah apa? Kebakaran. Padamkan api dengan air. Air itu tenang, air itu adem. Maka saat ada masalah yang datang, jangan dibalas dengan kemarahan yang ada. Maka mohon maaf ya, kemarahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Maka jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Terus gimana selanjutnya? Yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tatap kebaikan yang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Maka belajar ke depan. Kalau udah tahu orang ini gak baik, jangan memaksakan. Menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan. Setuju? Terus beliau bertanya lagi, gimana kalau ada, izin ya, seorang suami kemudian mengatakan talak sama orang lain? Apa maksudnya? Maka hati-hati dengan bab itu. Kalaupun memang kita sedang kecewa dengan pasangan, jangan kemudian mudah mengatakan kalimat pisah. Maka nanti talak itu ada 2 kan? 1 ada talak secara hakikat, 2 ada talak secara syariat. Talak secara hakikat, perilakunya sudah menjurus pada perpisahan. Berkhianat berkali-kali, nauzubillah, KDRT berkali-kali, tidak bertanggung jawab. Mungkin tidak terucap, tapi perilakunya sudah merujuk pada apa?
perpisahan. Ada yang kedua, talak syariatnya terucap sebagaimana akad nikah harus terucap, maka talak pun juga harus terucap. Tapi semua sudah berlalu. KBD kuat sampai titik ini. Ini juga pelajaran buat yang di luar sana ya. Jangan menggunakan standar sosial media untuk mengukur rumah tangga kita. Kadang yang terlihat di sosmed belum tentu yang sebenarnya. Setuju? Dan ini juga kita belajar ya. Ada satu penyakit yang harus kita jaga dan kita hindari, namanya ain. Apa namanya? Ain. Ain itu apa ya AA? Ain itu satu penyakit yang timbul karena rasa iri orang lain kepada kita atas nikmat yang kita dapatkan. Maka pelajaran, tidak harus semua kenikmatan di-share kepada orang lain. Boleh di-share sewajarnya, secukupnya. Tidak harus semua. Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin di luar sana ada orang yang nggak suka sama kita. KBD, semangat. Yang hancur rumah tanggamu bukan hidupmu. Setuju? Yang gagal hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Percayalah, ada hati yang lebih baik untuk menyimpan hati yang baik. Insya Allah ada pelangi setelah badai, ada bahagia setelah terluka yang pernah kita rasa. Amin ya robbal alamin. Kalau cinta udah nggak ada lagi. Mungkin sisa rasa kesal, emosi dan marah aja. Karena sampai titik hari ini juga dia belum datang untuk minta maaf gitu. Kalau misalkan menyalahkan takdir sih nggak pernah. Sempet terbesit aja, ya Allah, kok hidup dia masih baik-baik aja ketika saya lagi hancur-hancurnya. Lega banget malahan. Ya pelajarannya banyak banget yang aku dapat, bahwa jangan bergantung pada manusia, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, karena manusia tuh nggak bisa diharapin.